Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan laporan praktikum terkait dengan tugas 2 pada mata kuliah MSIM 4404 Keamanan Jaringan. Sebelum melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hendra Maulana Damanik dengan nomor induk mahasiswa 0438879982, Program Studi Sistem Informasi, Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh Medan. Pada tugas 2 ini, kami diberikan tugas berupa konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN site to site. Sebelum melanjutkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit terkait dengan apa itu konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN site to site. Yang pertama yaitu konfigurasi NAT overload. NAT overload juga dikenal sebagai Port Address Translation atau PAT, adalah metode yang memungkinkan banyak alamat IP pribadi untuk terhubung ke internet menggunakan satu alamat IP publik, menggunakan teknik multiplexing port untuk membedakan antara koneksi yang berbeda. Cara kerja dari NAT overload itu sendiri, yang pertama yaitu router NAT menerima permintaan dari perangkat di jaringan lokal, mengubah alamat IP lokal menjadi alamat IP publik, dan menggunakan port yang berbeda untuk setiap koneksi, sehingga beberapa perangkat dapat berbagi satu alamat IP publik. Manfaat dari NAT overload itu sendiri meliputi router NAT menerima permintaan dari perangkat di jaringan lokal, mengubah alamat IP lokal menjadi alamat IP publik. Yang terakhir, menggunakan port yang berbeda untuk setiap koneksi, sehingga beberapa perangkat dapat berbagi satu alamat IP publik. Adapun tipe alamat dari NAT overload itu sendiri meliputi inside local address atau alamat IP perangkat di jaringan lokal. Kemudian ada inside global address atau alamat IP publik yang digunakan untuk mengakses internet. Dan kemudian ada outside local address atau alamat IP yang terlihat oleh perangkat di jaringan luar. Dan yang terakhir ada outside global address atau alamat IP publik yang ditetapkan untuk perangkat di internet. Baik, yang kedua yaitu konfigurasi VPN site to site. Konfigurasi VPN site to site adalah metode untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang terpisah secara geografis melalui internet dengan menggunakan teknologi Virtual Private Network atau VPN. Konfigurasi ini dapat dibuat dalam bentuk presentasi PowerPoint dengan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi protokol yang digunakan dan keamanan yang diterapkan. VPN site to site merupakan koneksi yang menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal atau LAN melalui internet, memungkinkan komunikasi aman antara lokasi yang berbeda tanpa memerlukan koneksi fisik. Adapun protokol yang digunakan yaitu yang pertama ada IPsec atau protokol yang umum digunakan untuk mengamankan komunikasi data. Kemudian ada PP2P atau protokol yang lebih sederhana tetapi kurang aman dibandingkan IPsec. Dan yang terakhir ada L2TP atau menggabungkan fitur dari PPTP dan L2F untuk keamanan yang lebih baik. Baik, di dalam kegiatan praktikum konfigurasi NAT overload, yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan meliputi akses router, di mana masuk ke antarmuka konfigurasi router. Dan yang kedua ada tentukan alamat IP, atur alamat IP untuk interface yang terhubung ke internet. Dan yang kemudian ada tahap konfigurasi, di mana kita menggunakan perintah untuk mengatur NAT overload. Dan yang terakhir ada tahap analisis. Pastikan NAT berfungsi dengan memeriksa tabel LAT. Dan yang terakhir ada tahap analisis. Pastikan NAT berfungsi dengan memeriksa tabel NAT. Pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan. Kemudian pada kegiatan praktikum konfigurasi VPN site to site, yang pertama yaitu ada tahap persiapan, di mana kita mendesain topologi jaringan, tentukan IP address yang diperlukan untuk setiap router. Kemudian ada tahap pelaksanaan percobaan, yang dimana ada konfigurasi router 1, kita di sini membuat PPTP server, kemudian ada interface EOIP tunnel, dan yang terakhir ada bridge antara interface VPN dan EOIP tunnel. Dan yang kedua ada konfigurasi router 2, kita membuat PPTP server, kemudian ada interface EOIP tunnel, dan yang terakhir membuat bridge antara interface VPN dan EOIP tunnel.
Dan yang terakhir ada tahap pelaporan penilaian. Pada tahapan pelaporan penilaian ini kita menguji koneksi antar LAN untuk memastikan konfigurasi berhasil. Yaitu di sini kita akan melakukan praktikum. Yang pertama adalah konfigurasi NAT overload, dan kedua kita praktikum konfigurasi VPN site to site. Di sini kita akan mengerjakan yang konfigurasi NAT overload dahulu ya. Nah, di sini kita buka dulu modulnya ya. Di sini ada di modul berapa nih? Shit, baru tadi pagi diomongin. Centang. Jadi kita di sini akan melakukan praktikum NAT overload dulu ya. Nah, kita buka di ini ya. Di panduannya ya. Udah ada di sini. Lengkap praktikumnya. Nah, lalu kita buka Cisco paket tracer. Nah, di sini sudah saya buat ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak membuatnya dari awal ya, karena sebenarnya saya buat dari awal, cuman kalau di videoin dari awal tuh bakal lama banget. Jadi saya buat dahulu topologinya, saya buat semua, baru saya buat video ini. Nah, di sini sudah saya buat topologinya ya. Sini saya jelaskan dulu sedikit. Di sini kita ada 5 buah PC atau komputer yang dimana memiliki masing-masing IP address, yaitu 192.168.35 dan seterusnya. Nah, di sini juga kita punya 3 buah switch, 2 buah router dan 2 buah server. Nah, masing-masing ini kita tambahkan IP addressnya. Untuk komputer kita bisa pergi ke sini, pergi ke desktop dan IP configuration. Nah, di sini kita masukin IP-nya. Lalu default gateway-nya kita ikutin IP dari routernya ini. Nah, di sini IP-nya kita bisa lihat ya, di sini di Ethernet kosong. Nah, tapi kita tidak bisa pakai di sini masukin IP-nya. Kita harus manual pakai CLI. Nah, CLI, ini sudah saya buat ya, banyak errornya. maaf. Banyak salahnya, cuman akhirnya bisa. Sama tinggal buat aja masing-masing router kita buat IP address-nya dan kita konfigurasikan gitu. Dan di sini server juga sama, kita tambahin IP address. Nah, sama, dan gateway juga sama, kita sesuaikan dengan ini alamat IP dari routernya. Nah, untuk teman-teman bisa kita lihat di sini kan sudah ada tabel IP-nya. Nah, tabel IP-nya. Nah, di sini sudah lengkap ya. Tabel IP-nya sudah disediakan gitu. Sudah disediakan. Nah, di sini router 2 ini. Nah, ini kan router 2 nih sama router 1 30.1 sama 30.1. Nah, ini tidak bisa teman-teman. Jadi harus kalau udah 30.1 di router pertama, di router 2 harus diganti. Saya pakai 3, jadi pakai 20.1. Mana nggak bisa di zoom. 20.1. Nah, seperti itu. Itu penjelasan singkat dari saya. Nah, di sini servernya sudah kita setting semua ya. Dan sudah kita setting semua, sudah kita tambahkan IP dan FTP-nya juga sudah kita buat buat username dan passwordnya. Oke, di sini kita coba berusaha masuk ke web servernya ya. Berusaha masuk dari PC. Coba kita dari PC 0 dulu ya. Kita buka command prompt. Nah, di sini sudah pernah saya coba ya tuh. Sudah beberapa kali saya coba dan hasilnya RTO semua. Dan yang terakhir hasilnya berhasil. Nah, di sini kita coba langsung dulu ya. Kita coba tes dulu. Ping 192.168.20.5. Ini adalah IP address-nya web servernya. Coba kita enter. Kalau dia ada replay form ini berarti kita sudah terkonek ke servernya. Sekarang kita kembali masuk ke web browser. Kita masuk ke web browser. Sebentar, agak lama ya.
Nah, ke web browser. Nah, di sini kita masukin IP address-nya 92.168.20.5. Kita enter dan kita masuk ke websitenya, web servernya. Nah, di sini sudah kita lihat ya. Lalu kita buka di web servernya sendiri. Nah, kita buka web servernya. Nah, di sini kan kita ada nih desktop. Nah, kita buka di command prompt-nya untuk kita verifikasi atau melihat siapa aja yang bisa, yang udah akses dari websitenya. Di sini kita coba di sini net start. Nah, kita enter dan ini sudah ada active connection. Apa itu? Proto lokal. Bener gak sih net start? Foreign address. Nah, sini sudah ada ya. Nah, kita coba sekali lagi. Net start. Nah, panjang umur. Nah, di sini kan sudah masuk IP address-nya. Kita sudah masuk IP address-nya di sini 192.120.5. Nah, ini IP address ini dan ini punya kita 192.168.30.5. Nah, jadi ini sudah terbaca ya, sudah terkoneksi juga dan sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita keluar dari web server. Nah, kita masih pakai PC 1 ya. Pakai PC 0. Sebenarnya pakai PC 1, 2, 3 sampai 4 juga sama aja, sampai PC 5 gitu. Masih sama aja karena kita terhubung dengan jaringan yang sama gitu. Masuk ke switch ini, ke router sini. Hilang. Masuk ke routernya dan balik lagi ke server gini, ke switch dan ke router dan FTP yang sama. Jadi mau pakai PC 0 sama PC yang lain juga sama. Tapi di sini saya pakai PC 0 aja. Nah, terus kita coba masuk ke FTP servernya. Kita masuk ke command prompt. Kalau web server kita pakai web browser, kita command prompt. Kalau ke web server kita pakai web browser, kalau ke FTP kita pakai command prompt. Nah, di sini kita pakai yang tadi ya. Kita di sini bukan ping tapi FTP 192.168.20.10. Ini nomor IP address-nya dari FTP server. Kita enter. Nah, di sini kita sudah login ya. Connect to 192.168.20.10. Welcome to PT FTP server. Nah, di sini kita masukin username yang sudah kita buat tadi, yang di FTP servernya. Di sini saya perlihatkan dulu. Nah, di sini saya sudah buat Harry dan passwordnya 123. Nah, di sini kita masukin aja ya dari passwordnya. Harry. Kita enter. Nah, oke, katanya username-nya sudah oke dan perlu password. Nah, passwordnya 123. Ini nggak akan muncul passwordnya ya, cuman kita yakin aja ketik. Jadi usahakan jangan salah gitu. Kita enter dan login dan kita berhasil login ya. Di sini kita langsung ke FTP servernya. Kita cek lagi apakah ada, kita verifikasi apakah ada yang login atau mengakses FTP server. Kita net start, kita enter dan ini sudah ada tuh. Ini saya sudah coba pakai yang PC 4 tadi berhasil, dan ini yang barusan kita praktikkan yaitu di PC 0 192, dan ini kita berarti berhasil ya. Mau pakai PC manapun, PC 1 2 3 4 5 semuanya berhasil. Nah, tapi sebentar. Ini sudah berhasil ya, dan kita ditugaskan untuk NAT overload, yaitu dimana kita bisa mengakses, kita tutup dulu. NAT overload itu sendiri kita bisa mengakses dari PC ini ke web server atau ke FTP server, tapi IP address-nya tidak terlacak seperti yang kita lihat ya. Di sini IP address-nya kita terlacak ya, di sini sudah terlacak. Nah, gimana caranya supaya itu tidak terlacak? Yaitu kita menggunakan NAT overload. Nah, kita balik lagi ke modulnya tadi atau ke panduannya. Nah, di sini kita ikutin aja caranya. Di sini mana konfigurasi. Nah, di sini kita konfigurasinya pakai ini. Nah, bentar.
kita agak diinin dulu ya. Nah, gak apa-apa ya kayak gini, biar gampang saya lihatnya. Nah, di sini kita pakai di routernya. Nah, di router kita pakai router 1 ya. Pakai router 1, kita sini router 1 kita klik, lalu kita ke CLI-nya. CLI kita masuk ke, kita X dulu, kita X. Nah, kita masuk ke config. Jangan lupa kalau kalian masih tanda apa lebih dari ini, kalian enable dulu. Kalian enable, lalu kita masuk ke config atau config T ya. Coba bisa ya. Oh, bukan ya. Kok Ctrl Z? Oh, ini. Config T. Nah, sudah kita config T. Nah, lalu kita masuk ke configuration-nya, dimana kita pakai yang port 01. Di sini kita pakai INT interface. Ntar saya bingung ngetiknya gimana. Interface F0/0. Nah, kita ikutin aja langkah-langkah seperti di sini. Kita enter. Nah, sudah kita enter. Nah, kita masuk config interface-nya. Lalu kita IP NAT inside. Nah, kita enter. Nah, kita pilih lagi interface F0/0. Nah, F010 dan F0/0 dan 0/1 itu dia port yang kita gunakan untuk ke routernya, atau port routernya yang connect ke PC kita masing-masing gitu ya. Kita ini IP NAT inside dulu ya. Nah, langsung kita interface lagi, lalu kita S-nya. S 0/0. Oh iya, saya lupa menjelaskan yang S ini. Nanti setelah ini saya jelaskan lagi. Ini IP NAT outside exit. Nah, access, langsung kita access list 1 permit. Sebentar, agak nggak kelihatan ya, maaf. Nah, 1 permit 192.168.0.0.0.0. Berapa kali 0 itu? 10.04 kali 255. Oke. Boom. Oh, salah. Access. Sorry. Access list 1 permit. Salah kan? Apa yang salah ini? 192.168.1.1.3.4.255. Apa yang salah? Sabar. Access list. Bener saya. Access list. Itu sebentar guys. Sebentar guys lagi. Maaf. Akses list 1 permit. Nah, bener permit kan?
Oh, maaf, salah saya, salah. Maaf, salah saya. Hermit 192.168.00.0.0.0.255. Oke. Boom. Loh, salah juga. Tar. Sebenarnya presentasi apa enggak sih? Tugas. Sabar. Makanya tuh saya dari tadi Tadi mau ngomong gue takut lagi dilihatin sama dosen lagi tugas buat video. buat video. Nah, list 1 permit. Tunggu secara live itu tadi gue bikin Enggak. napas. Enggak. Ya paling Mbak masuk video. Masuk video YouTube. Iya. Maaf, Pak. 10 kan jadinya 192.168.10.0 bener gak sih? Sebentar, maaf Pak, sebentar. Titik 0 spasi 0. Oh, ada spasinya. Titik 0.0.255. Enter. Oke, berhasil. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, itu kita ketik lagi nih. IP, kita ketik IP NAT inside Nah, inside source list 1 in. Duh, jauh banget ya. List 1 in S 0 garing 0 0 garing 1 garing 0. Oke. Overload. Nah, kita enter coba. Oke, berhasil ya. Di sini kita nggak ada error lagi. Lalu kita config, kita ketik exit. Oke, nah sekarang kita sudah selesai. Coba kita coba tes lagi ya. Kita konfigurasi apa ya namanya, apa tadi, kita analisis lagi atau kita verifikasi lagi. Coba kita pakai yang PC satu lagi aja, PC 0 nggak apa-apa. Lalu kita akses web servernya. Ntar kita gedein dulu Cisco nya, kita buat ini. Oh ya, nanti saya jelasin yang soal S tadi tuh ya, S0 garing 1 garing 0 tuh. Kita selesaikan dulu ini. Nah, di sini kita masuk ke web browser. Nah, web browser ini kita masuk. Nah, di sini kita pakai IP kayak tadi, sekarang 192.168.20.5. Oke, enter. Nah, di sini kita berhasil masuk ke websitenya ya, ke web server. Kita buka web servernya, kita command prompt lagi. Kita coba cek net start, kita enter. Nah, jangan, karena kita belum ini, coba kita akses ulang ya. Bentar, go. Nah, kita coba net start. Nah, loh, kok masih berhasil? Oh, coba kita ganti komputer, karena kan komputernya udah tadi. Bentar, ganti yang PC2 ini kita belum pernah pakai ya. Nah, di sini kita kok belum sih, kita ke web server. Sebentar, saya ini dulu. Nah, di sini kita masuk 192.168.20.5. bener kan? Oh, astagfirullahaladzim, salah, maaf. Saya salah ngetik. Maaf. 192.8.20.5. Nah, kita sudah masuk webnya. Coba kita cek. Apa tadi? Net start. Kita enter, dan ya, ini kita sudah. Nah, ini kita udah nggak kelacak ya. Di sini sudah berhasil.
Coba sebentar. Coba kita pakai PC. Kok masih kelacak ya? Masih kebaca gitu. Padahal udah bener semua. Coba kita akses pakai WhatsApp. Bentar, 192.18.20.5. Enter. Salah, enter. Nah, sini kita sudah ini masuk ya. Coba kita net start lagi. Net start. Nah, di sini kita lihat, kita langsung dapat. Nah, di sini kan kita IP address-nya boleh kita lihat itu 10,6 kan, 10. Kita 192.168.10.6. Itu IP address yang di PC 3. Tapi di sini terbacanya 192.168.50.1. Nah, jadi kita sudah berhasil ya overloadnya. Cara NAT overloadnya, jadi IP kita tidak terbaca di server. Sekarang kita coba di FTP-nya, di FTP server ya. Sekarang kita masuk ke FTP server. Dari sini udah berhasil ya. Kita ke FTP server, kita masuk ke sini ke web browser lagi. Sebentar, agak ngelak. Nah, kita masuk sini, kita masuk sini. Jadi kita pakai 2. Nah, kita masuk terminal. Nah, kita masuk lagi command prompt, kita pakai kayak tadi FTP. Oh, kenapa? Entar, ini salah. Kita masuknya astagfirullahaladzim, maaf. Mencet lagi. Kita masuk ke command prompt. Nah, sekarang kita cek ya. Kita FTP 192.168.20.10. Oke, kita enter. Nah, connection bener berhasil lah. Kita masukin username Harry yang sudah kita buat dan password 123. Kita enter dan berhasil login. Sekarang kita cek di FTP-nya. Kita net start. Kita enter dan di sini berhasil lah. Di sini sudah kita lihat akses kita berhasil masuk dan IP kita tidak terbaca oleh server. Jadi kita sudah berhasil melakukan tugas yang nomor 1. Nah, sedikit penjelasan untuk penutup kali ini. Yang tadi soal apa? Yang S ini yang serial 0 itu, sebelum kalian buka ininya, apa namanya, routernya. Nah, di sini kalian pergi ke physical. Nah, di physical ini biasanya awal-awal itu di sini kosong dan di sini kosong. Di bagian sini, sebelum itu kalian matikan dulu alatnya. Di bagian sini kalian isi yang namanya yang ini. Week 2T. Week 2T itu kalian isi bagian sini, dan week 1 enet ini isi ke sini. Week yang WIC 2T ini masuk ke yang sebelah kiri, dan WIC 1 enet ini masuk ke sebelah kanan yang bagian dekat tombol power ini. Nah, di situ baru kalian bisa pakai kabel yang namanya ini serial DCE. Nah, di sini baru kalian bisa nyambungin antar router. Sekarang kita akan mengerjakan konfigurasi VPN site to site. Nah, ini kita bakal lanjutin tugas yang kemarin. Nah, di sini kita sudah membuat topologinya ya. Dan di sini kita sudah membuka file untuk bahan praktikumnya. Nah, di sini kita buat dulu topologi seperti digambar ya. Buat topologi seperti digambar. Dan di sini sudah disiapkan IP address-nya. Nah, di sini, ini sudah saya buat ya. Cuman saya belum kasih IP, sebentar saya tambahin dulu. Saya tambahin. Nah, ntar, biar nggak lupa. Sebenarnya saya udah dari kemarin ngerjainnya, cuman baru selesai sekarang. Nah, ini copy satu tuh 192.168.10.10. Nah, ini IP ini apa? IP G nya. Nah, ini router 1 itu yang 192.168.10.1. Oke. Nah, ini terusnya IP atasnya. Ini 172.168. Sebentar, nanti saya jelaskan ya. 8.10.2.
Bentar. Ini geser sini, ini ke sini kan. Ini biar ke sini. Nah, biar kita bisa bedainnya. Bentar, router 3 ya. Router 3 tuh ini. Ini ya berapa nih? Bentar. Di sini tuh router 3 172.16.10.1. Ini yang satu ya. Ini kan beda-beda port ya. Jadi kita kasih semuanya. Nah, di sini juga sama 172.1.16 titik berapa 20.1. Oke, nah sini kita tambahin IP address yang satu di sini, satu di sini. Nah, karena ini punya 2 port jadi kita pakai 2. Nah, sini pakai ini ya, nama sama juga sama 172 router 2 116.20.2. Oke. Nah, ini 192.168 titik berapa ini? Titik yang G-nya 20.2. Oh, yang atas 1. Oke, salah saya. Bentar. Titik 1 yang ini. Nah, ini titik 2 ini buat IP-nya. Nah, terus buat komputer. Nah, ini PC 1 kita pakai 192.168.20.10. Oke. Nah, di sini sudah kita buat semuanya. Sudah kita buat satu. Nah, di sini sudah punya masing-masing IP-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, di sini kita kan pakai 3 router dan 2 PC. Nah, di sini kita harus konfigurasi semuanya masing-masing. Dari PC kita pakai apa? IP address-nya. Ini IP yang dikasih tadi, dan gateway ya. Kita pakai IP address yang ngarah ke sini tuh. Kita pakai gateway. Nah, untuk router teman-teman, di sini kita pakai kabel strike dan kabel DCA, serial DCA. Nah, di sini teman-teman konfigurasi manual ya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa konfigurasi seperti biasa dan jangan lupa tambahin IP rootnya. IP rootnya di sini seperti ini ya. IP root ini penting karena supaya ini bisa koneksi semua. Soalnya saya kemarin nggak koneksi dia, jadi harus pakai IP root. Ini seperti ini. Nah, IP rootnya semuanya dikasih IP root ya, dikasih IP semua, dikonfigurasi semua, dan untuk mengatasnya kita pakai ping aja. Sebenarnya sini sudah kelihatan ya, yang di sini bagian bawah ini ada yang successful, tapi kita coba pakai ping. Kita ping 192.168.20.10 dan di sini berhasil lah, replay from ini berhasil semua. Jadi ini sudah terkoneksi ya. Sekarang kita lanjutin ke praktikumnya. Di sini saya sudah mengerjakan sebelumnya. Jadi saya catat di sini biar nggak lupa. Jadi karena di sini di bagian modul bisa kita lihat di sini tidak sesuai dengan apa yang dikasih. Misalnya IP kita kan ini, tapi di step by stepnya dia berbeda seperti ini. Nah, crypto Isak MP key address. Nah, di sini harusnya pakai IP kita, tapi malah di sini pakai 10.2.2.2. Jadi nggak akan bisa karena IP kita beda di sini. Jadi di sini saya buat catatan biar mudah. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, di sini seperti ini juga nih. Nah nih, set peer 10.2.2.2 sebenarnya nggak bisa karena IP-nya beda. Di situ harusnya kita masukin IP-nya. Nah, sini kita mulai aja ya. Di sini kita disuruh apa nih? Fitur-fitur keamanannya diinstal ya. Kita langsung mulai aja. Nah, sini pakai mana? Cisco. Nah, Cisco-nya di sini. Sip. Nah. Di sini kita pakai yang sama aja kayak ini. Nah, kita di router 1 ya. Di sini kita pakai router 1. Nah, kita satu klik. Terus kita CLI, kita agak samping dikit. Nah, sini kita enter. Nah, ini kita masuk ke enable conf t. Nah, di sini konfigurasi kita masukin license boot modul.
modul C2900. Bentar. Ini sama ya, udah saya buatin catatannya biar nggak lupa. Nah, C2900 teknologi pakai security K9 security C2900. Oke, nah di sini kita enter aja ya. Kita enter, boom. Nah, dia bakal ini, kita accept, yes, kita yes, done. Oke, kita end, kita copy running config start up config. Nah, kita enter lagi. Yes, kita destination file name router, building konfigurasi router. Oke. Dari sini form console. Oke. Building configuration. Oke, kita reload. Nah, ya, kita reload dulu router. Oke, sekarang sudah kita reload, kita coba and show version. Ya, pencet. Show version. Nah, di sini kita mana? Security mana? Kita cari dulu. Terus show version. Sebentar. Mana version Cisco security nggak muncul dia. Coba show version, bener gagal ya. Coba dulu. Oh lah, perlu di enter. Oke, nah di sini sudah ada ya. Nah, di sini nah perlu di enter ternyata. Nah, di sini security K9 evolution security K9. Oke, sudah berhasil lah kita install. Nah, lalu kita sudah aktif dan di sini kita lakukan sama pada router 3. Router 3 itu router 2 sebenarnya. Router yang menghubungkan PC 1 ke PC ini ke router. Nah, cuman kita pakai R1 dulu ya, yang router 1 mana, ntar router 1. Nah, kita konfigurasi dulu nih, kita lihat catatannya dulu. Nah, kita akses. Nah, kita buat identifikasi dulu, kita pakai ini, kita masuk conf kita masuk access list 110 permit IP. Nah, ini ntar ini IP. Nah,
seperti ini 10 bla bla panjang ini dia. Kita pakai IP-nya ini, ntar biar nggak terlalu lama videonya. Ntar. Nah, permit IP sepuluh terus kita enter aja. Nah, berhasil ya. Kalau udah dia tidak muncul apa-apa berarti dia sudah berhasil. Nah, lalu kita ini masuk lagi nih ke konfigurasi parameter yang P1. Nah, P1 ini kita mulai nih. Kita tidak berpatokan sama modul karena ada kesalahan mungkin di sini. Jadi kita berpatokan sama ini. Bentar, mana? Nah, kita pakai nih. Nah, kita pakai P1 rconfig. Nah, sini crypto Isak MP policy 10. Nah, lalu encryption ice. Salah kan? Encryption ice itu saya ice kan? Tak, saya agak nggak kelihatan. Encryption ice. Nah, sudah ini. Lalu kita authentication pre share. Nah, kita enter lagi, lalu kita group 2 exit, lalu crypto Isak MP key Cisco address. Nah, di sini kita pakai IP yang kita gunakan di router 2. Ini seperti bentar saya tunjukin sedikit ya. Di ini kan kita pakai nih, nah, 20.2. Nah, ini 20.2. Nah, di sini 20.2. Oke. Nah, sini kita pakai mana? Nah, address key Cisco address 172.116.20.2. Oke, langsung kita enter. Boom, dah. Lalu kita masuk ke page 2 nya. Kita langsung ke page 2. Nah, di sini kita lihat dulu konfigurasi page 2. Nah, langsung kita mulai aja. Di sini juga sama, kita nggak bakal berfokus sama modul. Sebenarnya sama, cuman modul ini ada kesalahan sedikit di bagian beberapanya nih. Jadi kalian bakal kesulitan gitu, karena nggak sesuai dengan apa yang diberikan gitu. Kita langsung ke page 2, kita pakai ini. Nah, lalu kita langsung crypto IPsec transform set VPN set ESP AS ESP sha.hamak. Nah, oke, berhasil. Nah, di sini kita config. Nah, kita lanjut ke crypto. Kita geser dulu mouse-nya sedikit. Crypto map VPN map 10 IPsec
Isak MP. Nah, kita enter. Nah, di sini will disable until peer. Nah, udah ada, langsung kita set peer-nya. Kita set peer. Nah, di sini kita pakai IP address yang tadi sama IP address-nya, karena set peer 172.16.20.2. Langsung kita enter. Boom. Nah, sudah. Kita set transform. Set VPN. Set. Nah, kita enter. Lalu kita match address 110. Nah, lalu kita exit. Nah, boom, sudah. Lalu kita masuk ke R1, kita namanya, nah kita konfigurasi dulu terhadap jaringan publiknya dengan chat ini. Nah, ini juga salah nih kan, interface S000 harusnya S030. Jadi kita pakai yang tadi lagi yang sudah saya buat. Nah, ini kita pakai S030. Nah, kita enter, masuk. Oh, salah kan, gara-gara maaf. Interface S0-3-0. Nah, baru masuk, dia langsung ke crypto kan, harus diperhatikan crypto map VPN map. Nah, sini kita lihat, nah, crypto map VPN map. Oke, kita enter. Nah, Januari dan berhasil lah. Di sini sudah muncul, dia sudah hidup, dia VPN-nya sudah aktif. Nah, lalu kita lihat ini. Nah, jika ini konfigurasi, nah, selesai. Lalu kita lakukan hal yang sama ke router kedua kita, yaitu router yang ini. Nah, sini kita pakai mana? Ini kita udah close ya, udah berhasil, jadi kita close aja, nggak apa-apa. Kita close, lalu kita masuk ke ini. Lalu kita pindahkan, tadi kita pakai router pertama ya, kita pindah ke router yang kedua. Nah, kedua gini. Nah, sini kita langsung kita enter aja. Enter. Nah, kita n conf t. Nah, kita ini, nah, kita buat akses listnya. Langsung aja akses list 110 permit IP 192.168.10.0. Nah, kita agak geser dulu. Lalu kayak tadi 0.0.0.255 aja. Nah, kita enter. Nah, sekarang sudah, langsung kita masuk ke fase 1. Kayak tadi lagi, kita ulangi lagi ya. Crypto Isak MP policy 10. Oh, salah. Crypto, benar gak sih? Crypto Isak MP policy 10. Detect market. Apa yang salah? Bentar, saya agak lupa. Ntar ada WL lagi, sabar ya.
Oh, kita belum install ya? Bener gak sih? Apa bener gak? Kripto, coba kita lihat. Kripto Isak MP policy 10. Kok gak bisa ya? Coba kita nih. Tadi bisa. Kok tidak terdetek ya? Bentar, coba kita. Nah, identifikasi traffic oke benar. Konfigurasi penonton P1. Coba kita buka yang satu ya. Kita buka yang pertama. Crypto Isak MP policy. Bener apa? Apa salah IP ya gue? Crypto Isak MP bener. Kita putar satu coba. Coba nih kita lihat. Crypto config bener kan, config udah bener config. Coba lagi Crypto Isak MP policy bener tuh. Apa belum saya install ini ya? Perlu diinstal gak sih? Coba kalau misalkan masih gagal berarti harus diinstal dulu lagi deh. Crypto nah kan bener, berarti harus diinstal lagi. Kalau di modul kan nggak perlu install lagi, berarti dia diinstal lagi. Saya install dulu sebentar ya. Sama aja kayak router 1 bentar. Oh, ntar kita ini tutup aja. Nah, sini kita pakai yang satu. Nah, kita config langsung license boot modul C200 teknologi ada package security K9. Yes, coba kita accept yes. Security kita N. Oke, langsung copy running config start up config destinasi kalian oke, langsung oke, langsung reload. Coba. Oke, ready to started. Oke, sekarang kita. Nah ini kita nggak tahu ya, perlu akses lagi apa enggak. Coba kita akses lagi aja nggak apa-apa. Kita ulang lagi. And conf. Oh ya, benar. Widget oke. Oke, config ya, benar. Kita coba crypto, kalau bisa langsung dia berarti langsung aja, nggak perlu ini lagi permit lagi. Policy 10. Bisa langsung. And
encryption AES langsung authentication free share. Oke, kita grup 2 kita exit, lalu kita install ini crypto Isak MP key Cisco address. Nah, ini IP address juga sama. Ini kita karena kita tadi kan yang ini yang kedua yang di pertama pakai yang kedua kan, pakai yang ini tadi, pakai ini IP address. Sekarang kita pakai yang ini sebaliknya, jadi kita kebalikannya. Nah, kita IP address Cisco address 172.19.10.2 kita enter. Oke, nah kita langsung ke page 2. Kita crypto IPsec transform set. Kita langsung ke page 2 ya, VPN set ESP AES ISP sa mic. Kita crypto IPsec transform set VPN set. Oke, kita langsung enter, coba berhasil. Berhasil, berarti nggak ada yang tipu. Kita langsung ke lanjutnya, kita crypto map VPN map 10 IPsec Isak MP. Nah, kita udah salah kan, map 10 IPsec Isak MP. Kita enter, configure. Nah, baru kita set peer. Nah, ini kebalikannya tadi ya, sama kayak sebelumnya, karena tadi kan 20.2 ya bener, ini kan 10.2, berarti kita ke router 1. Set peernya kita 172.168.19.10.2. Oke, set peer bener. Oke, nah di set peer kita set transform, kita set VPN set, kita enter, kita match salah kan, match kita match address 110 address, kita exit. Nah, lalu kita pasang kriptonya lagi kayak tadi, kayak sebelumnya. Kita interface S0-3-0. Kita interface lagi, kita enter, lalu kita crypto map VPN map enter, lalu is on. Oke, sudah on ya. Nah, kita coba di R1 dan R2. Nah, sini gunakan configure. Nah, di sini kita udah on, kita exit aja. Exit. Coba kita show crypto Isak MP SA. Ini dari mana ya? Bentar. Nah, terus cara ini
Oh, harus gede. Coba kita dari, oh nggak perlu, harus keluar dari config, kita n coba. Nah bener kan, show crypto if sec sa. Nah muncul dia serial show serial. Nah dan ini sudah ada tuh apa itu bacanya, ntar pt nah nih. Nah oke, jadi jumlah transkripsinya. Nah jadi kita mau bisa kita nah kita router 2, coba kita ke router 1. Nah kita coba kita enter. Nah kita end dulu. Nah lalu kita tadi apa, mana word tadi. Nah kita masuk yang sini guys. Udah kita show ipsec show crypto dulu, show crypto ipsec sa dun. Nah di sini sudah ada tuh, nah, sudah muncul ya, dan seterusnya. Oke. Baik, kita telah melakukan kegiatan praktikum. Dari hasil praktikum yang telah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan yang pertama yaitu ada NAT overload merupakan solusi efisien untuk menghubungkan banyak perangkat ke internet dengan satu alamat IP publik. Kemudian memungkinkan penghematan alamat IP dan meningkatkan keamanan jaringan. Kemudian ada konfigurasi VPN site to site merupakan solusi yang efektif untuk menghubungkan jaringan yang terpisah secara geografis. Dan yang terakhir, dengan penerapan protokol yang tepat dan langkah-langkah konfigurasi yang benar, perusahaan dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi komunikasi antar lokasi. Baik, mungkin hanya hal tersebut yang bisa saya sampaikan pada hasil praktikum saya di tugas 2 MC4404 keamanan jaringan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan keizinan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tugas 2 ini.